Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama kali kita panjatkan puji syukur yang tiada hingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat-Nya di mana kita dapat bertatap muka pada acara Halal bil Halal melalui Zoom ataupun virtual meeting ini yang merupakan suatu kesyukuran yang mungkin tidak semua orang bisa melaksanakannya. Jadi wajiblah kita bersyukur atas nikmat Allah ini di mana kita dapat bertatap muka walaupun melalui virtual meeting ini yang mana menunjukkan dengan perkembangan teknologi dengan adanya gelombang kita dapat bertatap muka walaupun secara fisik kita berjarak demikian jauh. Kemudian salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dunia ini dari keadaan gelap gulita kepada keadaan yang terang benderang, yang telah mengajarkan kepada umat manusia al-Islam yang dimana terdiri daripada 3 pilar utamanya, yaitu Islam itu sendiri, iman, dan juga ihsan, di mana bagi kaum muslimin yang benar-benar mengamalkan secara kafah, maka tentu bisa merasakan apa itu nikmat Islam, apa itu nikmat iman, dan apa itu nikmat ihsan. Kemudian, tidak lupa kita sampaikan salam khidmat kita kepada mursyid kita yang sekali-sekalisnya, kepada ulama warisatul anbiya, aulia-aulia Allah, ahli silsilah Tarikatul Naqsabandiyah Al-Khalidiyah, yang dari masa ke masa memelihara zikrullah, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada kaum muslimin yang mau menerima ilmu ini, bahkan sebenarnya mempertaruhkan hidupnya untuk amalan yang begitu mulia ini. Jadi tak pernah kita henti, kita mengamalkan dan berterima kasih kepada aulia-aulia akbar yang berada di atas kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini mohon maaf yang mulia, suaranya termute. Suaranya termute. Masih belum kedengaran. Masih termute. Ya, oke, silakan. sudah. Ya. Oke. Pertama kali yang ingin saya sampaikan, daripada saya telah mendengar ucapan selamat hari raya daripada seluruh wilayah, daripada seluruh daerah, baik di dalam maupun di luar negeri, di mana para ikhwan dan ukti, keluarga juga, dan juga dari murid-murid yang kami kasihi, yang menyampaikan ucapan selamat dan menyampaikan kerinduannya. Maka saya juga menjawab, saya juga merindukan kalian. Seberapa besar kalian merindukan saya, begitulah besarnya juga saya merindukan kalian semua. Yang kedua, dalam kesempatan ini memang sebelumnya saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Namun jujur saja saya sudah agak lama selama pandemi ini tidak pernah bertausiah lagi. Ya, sudah 2 tahun, tapi akhirnya jadi saya tidak
saya tidak menyiapkan tausiah langsung, tapi saya menyiapkan tausiah yang saya tulis di handphone saya. Itu ajalah yang saya bacakan tausiahnya ya. Namun lebih kurang tausiah ini tentu berisi hal-hal yang tetap saya tidak lupakan, yang saya ambil daripada tausiah-tausiah yang mulia Ayahanda Guru Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya ketika beliau berfatwa tentang Hari Idul Fitri. Sedikit banyak itulah yang akan saya sampaikan, walaupun tentu juga menyikapi hal-hal yang dialami kemanusiaan pada saat ini. Itulah yang akan saya sampaikan. Jadi tausiah saya bacakan saja. Ya, ini ya, akan saya bacakan saja. Bang Dhani masih dengar? Bang Dhani dengar? Masih Bu ya? Masih. Ya, oke. Masih. Ya, oke, saya bacakan saja. Baiklah, saya akan bacakan. Yang pertama kali saya sampaikan bahwa pada pertemuan yang berbahagia ini, walaupun melalui virtual meeting, melalui Zoom meeting, yang pertama kali ingin kami sampaikan kepada seluruh peserta virtual meeting, keluarga yang mulia Ayahanda Guru, saudara-saudari, para ikhwan dan uhti pengamal zikrullah Tarikat Naksabandiyah Al-Khalidiyah, serta murid-murid yang saya kasihi. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian selanjutnya di hari yang fitri ini, saya juga menyampaikan bahwa saya telah memaafkan seluruh saudara saya, seluruh ikhwan dan uhti, dan seluruh murid-murid saya, diminta ataupun tanpa diminta sekalipun, khususnya kepada murid-murid saya yang selalu saya doakan dan harus saya doakan. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya untuk tadi namun sebenarnya sebelum pun diminta, saya telah memaafkan, baik diminta ataupun diminta, saya telah memaafkan segala, kalaupun ada segala kesalahan atau kekhilafan telah saya maafkan. Dan bagi murid-murid, tentu sudah saya maafkan, di mana murid-murid ini adalah satu, sebenarnya guru itu ada hadapnya terhadap murid ya. Murid ada hadap terhadap guru, tapi juga guru ada hadap terhadap murid. Apa itu? Guru harus selalu mendoakan murid. Itu sudah merupakan ketentuan ya. Jadi saya selalu mendoakan murid-murid dan tentunya juga para ikhwan dan uhti. Minimal, ada 3 doa minimal yang harus itu didoakan, yang selalu saya doakan. Ya Allah, berikanlah kepada murid-murid saya, kepada mereka, bukakanlah hijabnya, kuatkanlah zikrullah di dalam kalbunya, dan turunkanlah rahmat dan karunia dari sisimu pada mereka. Itulah doa minimal, walaupun kadang-kadang dalam saya beribadah, dalam saya berdoa, kadang-kadang doa itu saya tambah, ya Allah, berikanlah ketenangan hati kepada murid-murid saya, masukkanlah dia ke dalam lindunganmu, masukkanlah dia dalam bentengmu, berikanlah kemurahan rezeki kepadanya, berikanlah mereka kebaikan-kebaikan hidup di dunia, dan masukkanlah mereka ke dalam golongan orang saleh di akhir kelak, dan arahkanlah mereka agar menjadi orang-orang yang beriman. Terkadang doa-doa itu saya tambah. Masih termute lagi Bu ya? Mohon ampun, mohon izin, masih termute. Tadi termute lagi. Ya, halo? Ya, oke. Oke. Ya, udah dengar lagi ya? Udah. Nah, jadi sekurang-kurangnya itulah doa yang tetap saya sampaikan kepada seluruh murid-murid, juga para ikuti. Ya, saya ulangi lagi. Ya Allah, bukakanlah hijab daripada pengamal zikrullah ini. Kuatkanlah zikrullah dalam kalbunya, dan turunkanlah rahmat dan karunia dari sisimu kepada mereka. Ya. Itulah kira-kira yang selalu saya doakan kepada para ikhwan dan unti dan seluruh murid. Kemudian selanjutnya, Bang Dhani masih dengar, Bang Dhani? Masih. Ya.
Nah, selanjutnya ini saya sampaikan aja mengenai tausiah. Tausiah nggak panjang ini ya. Bahwasanya puasa Ramadan adalah rukun Islam yang ketiga. Puasa Ramadan adalah rukun Islam yang ketiga yang selama sebulan penuh kita ditempa mengendalikan hawa nafsu, latihan, menahan diri, dan sebagainya. Di mana dan apabila puasa ini dilaksanakan dengan ikhlas dan kemudian kita mendapat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, tercurahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan kesalahan kita, sehingga dikatakan pada satu Syawal Idul Fitri kita kembali kepada keadaan yang suci dan keadaan yang bersih. Suci bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Namun itulah makna puasa. Namun inti daripada puasa itu sendiri adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada guru-guru di atas kita selalu mengatakan bahwa amal-amal yang lain juga menuju kepada takwa ini, seperti zakat, ibadah haji, dan kurban, dan sebagainya. Dan juga dikatakan kriteria orang yang takwa ada di dalam surah Al-Baqarah dan termasuk orang-orang yang membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Jadi begini, bahwasanya puasa ini nanti pada puncaknya adalah takwa, meningkatkan ketakwaan. Tapi tidak hanya puasa, ada beberapa amal-amal yang lain seperti haji dan sebagainya. Kriteria orang takwa sudah ditentukan dalam surah Al-Baqarah. Yaitu ayat 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3 itu sebenarnya semua adalah gaib. Bahwa orang yang takwa adalah orang yang percaya kepada ada yang gaib. Jadi ada percaya kepada adanya kehidupan setelah kematian. Percaya kepada hari kemudian. Jadi intinya, orang yang takwa itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Yang kedua, menjaga sholatnya. Dan yang ketiga, apabila dia mendapat kelebihan rezeki, mau membagikan rezekinya kepada orang lain. Nah, itulah ada beberapa kriteria. Cuman juga ada, kalau saya juga selalu melihat, di dalam surat Az-Zumar, nah itu ada suatu kata-kata, bahwa sesungguhnya yang takwa itu adalah si pembawa kebenaran. Dalam kurung Rasulullah, Nabi Muhammad, dan orang-orang yang membenarkan. Nah, saya selalu mengambil yang ini. Tapi bukan ini artinya mentiadakan yang lain. Inilah jalan yang paling pendek. Mohon maaf, Bang Dani, mana nih? Siap. Nah, ya, mohon maaf, ya, sorry. Bahwa ini sebenarnya kalau mau dilihat, ini adalah jalan yang paling pendek. Ya. Bahwa orang yang takwa, sesungguhnya yang takwa itu adalah membawa kebenaran. Nabi Muhammad, sebenarnya hanya Muhammad. Untung ada kalimat di belakangnya yang membuat umat ini mempunyai celah keluar. Kalau nggak ada, sebenarnya nggak ada yang lain sebenarnya. Yang takwa itu hanyalah Muhammad, si pembawa kebenaran. Dan orang-orang yang membenarkan. Sebenarnya inilah jalan yang paling pendek. Carilah orang takwa, benarkan ajalah apa yang dibilangnya. Udah cukup lah itu untuk pelajaran pertama. Tepuk tangan buat semua tadi. Ya. Betul. Amin. Ini itu jalan yang paling pendek. Tapi jangan jalan yang paling pendek ini menafikan yang lain. Ya. Ada kata-kata yang lain. Pahala 7 kali umrah sama dengan 1 kali haji, tapi tidak bisa diganti. Ya. Kita umrah, tetapi sama dengan satu. Tapi nggak bisa 7 kita umrah aja tidak pernah naik haji, tidak bisa diganti. Jadi jangan kalau sudah membenarkan kata-kata orang takwa besok nggak mau puasa lagi. Nggak bisa tuh, nggak boleh tuh. Hah? Iya. Ya, tapi itu maka di petoto tua yang dulu, kalau mau dilihat, ya kita lihat dulu. Begini kata ayah guru, iya ya. Begini kata ayah guru, iya ya. Begini kata ayah guru, iya ya. Ada balik kau kata ayah. Habis itu dia pun jumpai kadang, apa yang dibilang ayah tadi kata. Tapi tidak pernah tidak iya. Ini saya buka aja lah cerita ini. Ya.
Jadi ini sebenarnya meningkatkan. Ini Azumar ini sebenarnya. Azumar 33, boleh dilihat. Dan inilah rahasia yang dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka dia bergelar Siddiq, tetap membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah, walaupun maaf secara lihat, masuk akal ataupun tidak. Ya. Mau saya buka satu lagi rahasia sedikit lagi nih ya? Mau. Buka. Mau. Buka terus. Benarkan saja dulu, kalau tak kuat, tak usah dikerjakan. Ini rahasia, Ya. nih, rahasia. Ya, ya. Ya. Benarkan aja. Itulah dia. Ya. Kata-katanya boleh dilihat. Cuman jangan perkara ini menafikan yang lain ya. Ini masalah takwa ya. Nanti masalah iman, masalah ihsan dan lainnya itu apa? Itulah kira-kira yang mengenai hakim. Jadi jalan takwa tidak satu. Yang pertama puasa tadi juga, zakat juga, haji dan apa semua, itu semua jalan takwa. Namun dikatakan ada 8 pintu menuju surga. Salah satu pintu itu adalah memang diperuntukkan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ya. Itulah dia. Walaupun semuanya nanti ujungnya takwa. Ya. Kita lanjut sedikit. Dan demikianlah bahwa demikian juga kriteria orang takwa yang dalam surah Al-Baqarah, yang dimana termasuk orang yang membenarkan, mempercayai apa yang gaib dan menjaga sholatnya serta mau menyisihkan sebagian daripada rezekinya untuk orang lain. Kemudian juga sebenarnya adalah orang-orang yang membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian masalah puasa ini juga disampaikan oleh guru-guru di atas kita, mengatakan bahwa setiap rukun Islam bila dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya, di mana kita berabid kepada Rasulullah SAW, maka akan menghasilkan ma'rifatullah yang maha akbar. Jadi ya, kondisi puasa adalah kondisi yang subur untuk kerohanian. Bila fisik melemah, batin atau rohani mulai sensitif atau mulai subur. Dikatakan juga bahwa akhir dari yang zahir, awal dari yang batin, akhir dari fisika, awal dari metafisika. Apabila fisikal melemah, batin menguat. Selanjutnya, itulah dia maksudnya. Jadi begini, akhir daripada sesuatu kehidupan zahir ataupun kehidupan fisik ini nanti begitu dia berakhir adalah awal daripada kehidupan batin. Awal daripada kehidupan metafisika. Sehingga dikatakan apabila fisika melemah, maka batin menguat. Sehingga apabila fisik melemah, batin itu mulai sensitif ya, mulai subur dia. Dia mulai berkembang dia subur. Maka juga perintah puasa ini tercantum dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 183, telah diwajibkan atas kamu dan orang-orang sebelum kamu untuk melaksanakan puasa. Jadi sebenarnya bukan umat muslimin aja, sebelumnya pun sudah diwajibkan. Jadi kenapa? Jadi sebenarnya puasa ini selain memang perintahnya apa? Namun secara logis, dan ini masih bisa diterima, ketika fisik melemah itu, batin itu subur, rohani itu subur. Sekarang permasalahan dia sudah subur. Cuman ketika subur, apa yang mau ditanam? Ketika lahan sudah subur, apa yang mau ditanam? Kalau semangka ditanam, semangka yang akan datang. Kalau papaya ditanam, papaya. Bagi pengamal zikrullah, yang ditanam adalah mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan asma Allah, mengisi dirinya dengan zikrullah. Maka akan berbuah ridho Allah yang akan datang. Ridho dan kasih sayang Allah yang akan diapa. Itulah dia. Apa yang ditanam? Sekarang lahan sudah subur. Apa yang ditanam? Maaf. Orang yang menuntut ilmu dan segala macam itu juga, kalau di Jawa itu ada juga dia macam puasa, muteh atau apa namanya. Sebenarnya itu juga. Jadi ini sebenarnya itu juga dia. Maka bukan hanya kepada kaum muslimin, umat terdahulu juga melaksanakan ini. Ketika kesuburan, maka dalam keadaan subur itu, biasanya lebih cepat dia ya. Tapi kita jaga istiqamah kita, karena istiqamah itu kalau terus dia makin panas. Apabila suatu panas,
itu titiknya mencapai panasnya itu mencapai titik bakar, maka secara otomatis api itu akan terbit dengan sendirinya. Itulah dia rahasia daripada apa ya. Nah, jadi itulah dia sebenarnya masalah hakikat puasa ini. Maka dikatakan setiap ini maka setiap daripada rukun Islam itu apabila dilaksanakan maka dia akan menghasilkan ma'rifatullah, ma'rifatullah. Amin. Saya lanjutkan, bila pada pengamal zikrullah selain amalan-amalan yang wajib, tentu mengintensifkan pengamalan zikrullah sesuai dengan metodologinya, beristiqamah, bermujahadah, dan bersungguh-sungguh di mana senantiasa memohon syafaat Rasulullah SAW, syafaat para ahli silsilah dan syafaat guru mursyid, dan bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, terbukalah hijab. Datang petunjuk, terjadilah dan terasa adanya fenomena kerohanian ataupun fenomena metafisis. Dan inilah yang dikatakan oleh pada guru-guru tarekat. Setelah Allah menurunkan rahmatnya, maka terbukalah hijab. Terjadinya fenomena metafisis. Dan terjadi petunjuk, di mana terasa adanya, dan inilah yang dikatakan, bahwa tiap-tiap rukun Islam, saya ulangi ya, bahwa tiap-tiap rukun Islam ataupun amal ibadah yang pelaksanaannya digandengkan dengan iman dan ihsan, akan menghasilkan ma'rifatullah yang maha akbar. Itulah dia. Jadi itulah sebenarnya dikaitkan, saya nggak cerita banyak kali tentang iman dan ihsan. Maka kalau diceritakan 60-70 menit juga itu. Cuman intinya berabit lah ya. Intinya ihsan itu ya. Maka setiap pelaksanaan ibadah bila dikaitkan nanti akan menghasilkan fenomena-fenomena yang maha akbar. Yang saya yakin dari sekian banyak pengamal udah pasti ada, walaupun fenomena itu macam-macam. Ya, bahkan saya dengar cerita ada yang belum lamanya dia masuk, belum lamanya dia mengamalkan, murid yang baru-baru udah ada pula fenomena. Ada saya dengar-dengar. Memang tiap orang berbeda ya. Tunjuk dan rahmat dan karunia dan dia. Tapi ini semua dia bukan keyakinan dogma. Dia memang sebuah realitas. Apabila dilaksanakan, kalau belum, maka saya menganjurkan, bolehlah dalam kesempatan ini kalau bisa, sebenarnya begininya ini, bagi yang sudah masuk, kalau bisa suluk pertama, kedua, ketiga tuh bersama beruntun dia, dan kemudian kalau bisa ambil 10 hari, itulah dulu. Di situ biasanya ketika, sebab kalau panas itu naik, nanti kalau agak berjauh turun lagi, nggak panas naik turun lagi. Tapi kalau panas itu terus, berpeluang untuk terbitnya api sama dia. Itu sebenarnya rahasia apanya. Namun itu bukan, maaf ya, itu langsung petunjuk rahmat dan karunia itu bukan apa? Itu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hak guru. Bukan, itu dari Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Guru hanya mendoakan. Guru mendoakan, terus-menerus mendoakan, membimbing. Tapi petunjuk, terbukanya hijab, itu bukan hak guru. Itu langsung sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Nanti lama-lama mengerti. Itu. Langsung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perantara. Guru mendoakan, dia langsung itu. Hanya guru diberikan metodologinya, diberikan gelombangnya. Sebenarnya tanpa sadar pada hari ini kita sudah memakai gelombang. Ini gelombang virtual meeting ini karena adanya gelombang. Gelombang elektromagnetik kita bisa berjumpa ini. Jarak kita jauh-jauh. Ada yang di Washington DC. Saya nggak tahu terkejut juga tadi ada yang di Mesir, ada yang di Malaysia. Ini tapi kita bertemu nyatanya. Ini kebetulan ya saya langsung aja yang depan saya ini Bang Stefan nih. Wajahnya yang nampak mas saya ini. Kerawang dia. Ada yang lain-lain ya. Kebetulan itu yang ditunjukkan. Jadi kita ternyata udah pakai gelombang. Betul apa yang dikatakan kata-kata Sufi, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan. Kemana itu benar? Kita jauh tapi tak berjarak. Itu yang dikatakan yang mulia Anda Guru Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya. Jauh tapi tidak berjarak, dekat tapi tak bersentuhan. Jadi jangan dikatakan bahwa berserikat antara hamba, tidak. Bukan berserikat antara hamba dengan Tuhan, tidak. Berhampir dia, tidak berserikat. Tidak bersentuhan. Itulah kira-kira tausiah. Pendek aja tausiahnya sebenarnya ini ya. Ini mentalnya yang banyak ini Bang.
Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini mengenai puasa. Cerita. Saya lanjutkan bahwa cerita tadi tidak hanya keyakinan yang bersifat dogma, tetapi harus menjadikan sesuatu yang nyata, fakta dan realita. Harus bisa kita apa? Harus bisa kita jadikan ya, merupakan menjadi sesuatu yang nyata, fakta dan realita. Nah, baiklah itulah kemudian daripada itu negeri kita dan dunia saat ini sedang dilanda pandemi dan juga impitan kesulitan ekonomi yang begitu memprihatinkan dan entah sampai kapan ini akan berakhir. Begitu banyak yang menderita dan sengsara seolah bukan merupakan ujian dan cobaan lagi, tetapi merupakan hukuman ataupun azab. Kita perlu mengkoreksi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa di masa lalu. Namun dikatakan, sebuah hadis mengatakan, dikatakan telah terjadi kerusakan-kerusakan di darat dan laut karena perbuatan tangan-tangan manusia. Merenung dirilah kita untuk melihat apa-apa yang telah banyak dilakukan manusia di masa-masa yang lalu. Namun kita, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan, kita dapat mengambil pelajaran yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu juga banyak mendapatkan cobaan. Bang Dhani, ini waktu saya berapa lama ini? Iya, silakan. Nah, tergantung yang mulia Buya aja. Silakan. Nanti, ya. Silakan. Oke, saya sampaikan aja lah ya beberapa cerita daripada cobaan-cobaan yang dihadapi oleh umat-umat terdahulu. Yang pertama ini yang saya catat, kemarau panjang ataupun paceklik yang dialami di masa Nabi Yusuf alaihissalam 7 tahun. Nah, itu luar biasa juga, 7 tahun. Sehingga jawaban daripada itu, yang kenyataan waktu itu senantiasa memohon rahmat Allah, tetapi juga secara syar'inya menyiapkan persiapan-persiapan. Ketika hasil melimpah mengadakan persiapan-persiapan penyimpanan bahan pokok. Di situ menunjukkan bahwa perlu adanya doa, perlu adanya usaha ibadah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak boleh melupakan ikhtiar sebagai manusia. Itu ya. Jadi di masa Yusuf alaihissalam. Kedua, keterjajahan Bani Israel selama 400 tahun yang akhirnya dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Keterjajahan yang begitu berat yang sebenarnya daripada para ulama-ulamanya sudah mengatakan bahwa akan datang seorang Mesias yang akan membebaskan Bani Israel, tapi rasanya berat kali, terlalu lama menunggu. Ketika cobaan itu datang, kita udah nggak terasa lagi bahwa ini cobaan, berat kali nggak tahan. Bahkan ada beberapa umat itu yang mengatakan kepada ulama, apakah cerita keterbebasan itu hanyalah dongeng? Hanyalah untuk kata-kata penghibur saja. Kenyataannya nggak ada. Sampai nggak, seolah-olah merdeka itu nggak mungkin. Tetapi dengan kuasa Allah didatangkan Nabi Musa yang apa? Mereka terbebas. Hampir-hampir nggak percayanya. Mungkin sebagian ini kita pun udah mulai ada berat kali penderitaan itu yang dialami sekarang ini. Hampir sama. Kalau kita lihat daripada berat sekali. Ya, jadi itu keterjajahan 400 tahun oleh Bani Israel. Yang mereka tidak yakin apakah bisa terjadi keajaiban lagi untuk keadaan lebih baik. Kemudian yang ketiga, ini dari sebagian aja, terjadinya gangguan bangsa lain dan terjadinya kekosongan dan kehampaan kepemimpinan daripada Bani Israel. Sehingga mohon doa, akhirnya lahirlah pemimpinnya, kemunculan Talut dan Daud alaihissalam yang memimpin Bani Israel. Selanjutnya ada lagi kerasukan massal dan kegoncangan negara di masa Sulaiman. Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu pernah terjadi kemasukan massal ya, kemasukan orang kemasukan setan itu, kemasukan jin secara massal, 1/5 penduduk kemasukan yang akan mengganggu yang 1/4 yang lain. Hampir nggak bisa diatasi. Bahkan Nabi Sulaiman pun udah sempat mengatakan, cobaan ini belum pernah diberikan untuk nabi-nabi sebelumnya. Cobaan ini belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Mungkin bisa juga hari ini kita menyebut cobaan COVID ini yang melanda seluruh dunia mungkin belum pernah dialami oleh orang-orang terdahulu. Sama beratnya.
waktu itu nggak tahu. Tapi sebenarnya di situ ada. Walaupun orang itu kemasukan, waktu itu sebenarnya kalau saya melihat ada. Walaupun dia kemasukan mengganggu daripada umat-umat yang lain, namun ada satu orang kemasukan itu tidak berani memandang wajah Sulaiman. Ya, itu keanehan itu terjadi sebenarnya keanehan. Dia kemasukan dan dia mengganggu umat yang orang-orang yang lain. Tapi walaupun rata-rata yang kemasukan itu memang tidak bisa dihentikan oleh Nabi Sulaiman, tapi tidak berani memandang wajah Sulaiman. Itu benar. Dan akhirnya terjadi kegoncangan negara, tidak teratasi. Kegoncangan akhirnya itu selesai, tapi kegoncangan negara tidak teratasi. Sebenarnya waktu itu ada kekilafan-kekilafan sebelum itu sebenarnya. Nah, salah satu daripada penasihat Nabi Sulaiman, ulu balangnya ada mengatakan, karena diselesaikan ini dengan sebuah keputusan, datang masalah lain. Diputuskan dengan sebuah keputusan pemerintahan. Karena Nabi Sulaiman ini selain sebagai raja, juga sebagai seorang nabi, dia sebagai seorang raja. Datang masalah lain, suatu keputusan tidak menyelesaikan. Bahkan satu lagi, akhirnya datanglah penasihatnya. Wahai Paduka, aku merasa Paduka perlu bersunyi diri seperti dulu lagi. Itulah yang dinasihatkan oleh penasihatnya. Jadi mungkin dulu dia suruh selalu bersunyi diri, dia apa? Karena udah nggak lagi. Secara akal sehat, secara kebijakan nggak dapat lagi. Kalau kita udah ngerti lah itu ya. Apa itu bersunyi diri? Sebaiknya Paduka suluk lagi lah. Kira-kira begitu. Saya rasa Paduka perlu bersunyi diri seperti dulu lagi. Itu sebenarnya. Jadi rahmat Allah itu dijemput dia. Dan itu terus berlanjut di masa Sulaiman. Walaupun memang ada kekilafan sedikit sehingga menimbulkan, nanti bisa diterangkan, tapi itu lebih dalam itu. Akhirnya begini sebenarnya, kekilafan itu kepada Sulaiman nggak ada masalah, tetapi kepada umat kena dia. Itu sebenarnya. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian setelah masa itu, di masa Rasulullah SAW tentu banyak kali tekanan, kekerasan, intimidasi terhadap kaum muslimin, tahun-tahun kesedihan, hijrah, kesulitan ekonomi, dan akhirnya konsolidasi kaum muslimin, dan banyak sekali daripada kisah-kisah itu. Jadi beginilah yang daripada masa Rasulullah SAW itu pun sebenarnya begitu berat kali. Saya ulangi lagi. Intimidasi kepada kaum muslimin itu begitu berat, dan akhirnya tahun kesedihan ketika beliau berumur antara 50 ke 52, pamannya Abu Talib meninggal, Siti Khadijah istrinya yang selalu membantu meninggal, terjadi Isra Mi'raj, dan kemudian akhirnya hijrah. Hijrah terjadilah Perang Badar. Sebenarnya kalau mau dilihat, ketika setelah hijrah pun ke Madinah, jumlah umat kaum muslimin itu baru 600 orang itu. Baru 600 orang. Belum banyak. 13 tahun berdakwah sebenarnya baru 600. Maka pada waktu Perang Badar, kaum muslimin hanya berjumlah 313 melawan 1000 orang Mekah. Tidak banyak, masih 600 orang. Nah, kemudian terjadi Perang Uhud, yang di situ agak kalah sedikit. Terjadilah Perang Khandaq, yang dikepung oleh 10.000. Madinah dikepung oleh 10.000 daripada kau. Itu umat muslim baru 1.000 orang. Belum banyak sebenarnya. Akhirnya diusulkanlah penggalian parit di tepi kota Madinah. Ikhtiar. Tapi ada perintah kepada Rasulullah, disuruh para sahabat dan beramal. Maka ada the 7 mosque, 7 masjid tempat beramal, masjid sahabat. 7 masjid itu disebut. Ya. Akhirnya datanglah bencana alam kepada pihak musuh yang menghadirkan segala macam itu. Tidak terjadi penyerangan terhadap kota Madinah. Ada bencana alam. Saya tetap mengambil kesimpulan 2 pelajaran daripada itu. Yang pertama, jawabannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, rahmat dan Allah, dan ilmu itu turun. Ya, rahmat dan karunia itu. Tetapi secara syariat, parit tetap digali. Ikhtiar tetap dikerjakan. Dan ini terbukti nanti bahwa ketika ilmu itu turun kepada Rasulullah, tidak hanya Rasulullah yang mewarisi ilmu itu. Ada beberapa sahabat yang dapat mewarisi ilmu itu, yang mampu menurunkan bencana alam kepada pihak musuh. Jadi ilmu-ilmu yang turun kepada Rasul tidak hanya terwaris juga kepada beberapa sahabat. Yang jelas yang mewarisi itu adalah salah satu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dialah yang dipakai oleh Khalifah Umar sebagai panglima perang dalam penaklukan Iran dan Irak, di mana dalam perang penentuan Sa'ad bin Abi Waqqas lah memakai ilmu yang akhirnya terjadi bencana alam dan terkuburlah Persia kuno, imperium
kalahlah Imperium Persia kuno. Sebenarnya kalau yang saya lihat sebenarnya ada suatu tertentu tekniknya seperti tawajuh juga itu yang diantarkan, tapi dimensinya lain. Nah, itu yang saya lihat. Ya. Saya nggak cerita itu detail ya, tapi sebenarnya itulah. Nah, jadi lanjut lagi cerita ketika umrah pertama umat Islam masih 2000, 18 tahun masih 2000. Nah, namun itulah tiba-tiba umur Rasulullah 60 jadi 10.000, umur Rasulullah 62 tahun, umat Islam udah menjadi ratusan ribu ya. Jadi inti daripada cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, yang langkah yang harus kita tetaplah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita jaga amal ibadah kita, metodologinya kita udah tahu. Kita dekatkan diri, sunyi diri tadi, nah, kita tetap mengharapkan ridho dan syafaat ya, dan tetap ridho. Yang kedua, secara manusiawi ikhtiar tetap dilakukan. Jadi tidak boleh diam saja, harus ada. Ya kita mencari nafkah, kita cari apa yang bisa, walaupun ada himbauan pemerintah dalam kita beraktivitas, patuhilah protokol kesehatan, kita ikutilah sebisa-bisa mungkin. Tapi kita berikhtiarlah. Berikhtiar. Karena dari kita tetap harus beroptimis walaupun berikhtiar. Rasulullah juga sebagai contoh sudah menunjukkan bahwa doa harus diimbangi dengan usaha yang secara syar'i dijalankan. Nah, kemudian selanjutnya kita tentu tetaplah bertawakal, tetaplah berdoa, tetap berdoa, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Bahkan kadang-kadang saya paham bagaimana tekanan, himpitan, penderitaan itu datang. Maaf, kenapa saya paham? Laporan mas saya yang masuk banyak kali. Emang Dani? Ya. Hah? Ya, Bu ya. Banyak kali. Jadi banyak kali. Nah, jadi berat sekali. Dan saya tahu, memahami, sebenarnya pada hakikatnya manusia ini nggak tahan terhadap penderitaan. Tidak tahan terhadap tekanan, tidak tahan terhadap rasa sakit. Sebenarnya lebih jujur, ini berdasarkan pengalaman ya. Nggak tahan. Cuman kita kuat-kuatkan aja sebenarnya. Walau kadang-kadang ketika kita merasakan penderitaan atau tekanan, datang sahabat kita sabar, ya memang kita terima, tapi sebenarnya ya berat kali. Nggak tahan manusia ini sebenarnya menghadapi penderitaan itu. Rasa sakit itu nggak tahan tekanannya. Nah, jadi, tapi berdasarkan langsung aja pengalaman, nah itu aja, tetap mendekatkan diri kepada Allah, berikhtiar, berdoa, tawakal dan berdoa. Maaf, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Kita tidak tahu kapan dikabulkan. Bahkan kalau saya pernah langsung aja pengalaman saya ceritakan, pernah doa saya baru terkabul 249 hari. Tapi saya nggak pernah berhenti. Saya hitung pertama kali saya berdoa terhadap itu. Saya hitung betul kapan terkabulnya. Waktu itu saya hitung jaraknya 249 hari. Nah, jadi jangan pernah berhenti ya. Berdoalah kita terhadap untuk berubah keadaan yang lebih baik ya. Itulah kira-kira rasanya tausiah yang saya nggak panjang kali lah mengenai intinya mengenai saling bermaafan yang dimana yang kedua mengenai ibadah puasa yang pada hakikatnya dikaitkan dengan iman dan ihsan, segala ibadah akan menghasilkan ma'rifatullah yang maha akbar. Fenomena ini harus realitas, harus menjadi nyata ya. Dan saya kira itu banyak. Kemudian sebagai penutup, bahwa saya berterima kasih terhadap seluruh pihak yang berpartisipasi terjadinya acara virtual meeting ini, di mana kepada siapa saja seluruh yang berpartisipasi yang hadir aja saya udah apa-apa. Ada yang secara perorangan, ada yang secara dengan keluarganya, ada yang ramai tadi dari Gorontalo dan dengan jemaahnya. Saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Juga kepada yang membantu terselenggaranya acara ini, yang kadang-kadang orang itu berada di belakang layar, nggak nampak dia. Nah, tapi besar, kita nggak tahu itu. Kadang-kadang dia tidak terlihat. Ternyata dialah yang membantu apa ini, tapi nggak terlihat, kadang-kadang yang nampak. Selalu dikatakan, selalu yang nampak, seperti seekor burung terbang,
maka alangkah indahnya dia bisa terbang dengan sayap. Tapi ada yang tak nampak membantunya, ada angin di bawahnya. Ya, angin, apa istilah falsafah apa itu? The wind beneath the wings. Angin di bawah kepak sayap. Kalaupun burung punya sayap, punya kepak sayap, tapi kalau angin nggak ada, dia nggak bisa terbang. Walaupun angin tidak terlihat, tapi terasa dan sangat menentukan keberhasilannya sebuah acara ataupun sebuah proses prestasi, ya kan? Nah, jadi yang selalu dilupakan, nggak nampak. Ya mungkin hanya tokoh-tokoh saja yang nampak dalam pertemuan ini, tapi banyak. Ada yang juga banyak tidak nampak, para pengurus-pengurus surau beserta pasukannya yang setiap wirid selalu menyediakan air berwudu, membersihkan tikar, menyediakan tempat. Itu nggak nampak. Namun mereka ini yang menyediakan tikar, membersihkan kamar mandi, membersihkan tempat, itu luar biasa itu. Nah, itu saya mengucapkan banyak terima kasih semua itu. Ya, sangat berterima kasih terhadap itu ya. Itu nggak nampak dia itu. Ya, itulah seperti duin apa ya? Angin di bawah kepak sayap ya. Wings ya. Semua itu baik yang berpartisipasi ini dan yang kentara ataupun yang tersembunyi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga segala kebaikan ini, budi baik ini dibalas Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan mendapatkan rahmat karunia serta nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekali lagi wabillah, itulah rasanya adalah tausiah yang singkat ini yang mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Sekali lagi saya merindukan murid-murid saya, seluruh jemaah dan para ukti ikhwan, para pengamal zikrullah Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Summa ila khususan waliya mursidana wa rabituna. Al-Fatihah. Summa ila khususan awliya Allah wa ulama warisatul anbiya ahli silsilah tariqatul Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Al-Fatihah. Summa ila khususan ahlil bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil sahabatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa suhada'u wa mufariduna wa solihin wa sadiqin wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya khadiyal hajat ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Allahumma fir lana zunubana wali walidayna warhamhuma kama rabayana sahira wali jadina wali jadatina wali masaikina
wali asatizatina waliman habarana waliman ghabana wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa ahrijna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa inabata wa istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatul baida birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Al-Haq ya Hadi ya Muhni ya Kahar ya Mujul Jalali wal Ikram ya Mujib. Allahumma ya Allah berikanlah kemuliaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah berikanlah kemuliaan kepada seluruh rasul-rasulmu ya Allah dan berikanlah kemuliaan kepada seluruh nabi-nabimu ya Allah. Allahumma ya Allah berikanlah kemuliaan kepada wali-walimu ya Allah, kepada ahli silsilah Tarikatul Naqsabandiyah Al-Khalidiyah dan berikanlah kemuliaan kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kemuliaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para solihin, para syedikin, para suhada, para mufaridun dan berikanlah kemuliaan kepada kaum mukminin dan mukminat. Amin. Allahumma ya Allah ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, dosa kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang telah wafat. Allahumma ya Allah berikanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi dan masukkanlah kami dalam lindungan-Mu, masukkanlah kami dalam benteng-Mu, benteng kebesaran la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma ya Allah turunkanlah kepada kami rahmat dan karunia dari sisi-Mu, berikanlah nikmat-Mu kepada kami dan wariskanlah surga-Mu yang penuh kenikmatan kepada kami dan berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan hidup di dunia dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang saleh di akhirat kelak. Allahumma ya Allah angkatlah dan hilangkanlah pandemi wabah ini daripada muka bumi dan berikanlah kesejahteraan kepada kami dan berikanlah kasih sayang-Mu dan berikanlah rahmat dan karunia-Mu seperti yang Engkau berikan kepada orang-orang terdahulu yang saleh sebelum kami dan berikanlah ya Allah turunkanlah kasih sayang-Mu. Guru kami mengatakan, ya Allah, kasih sayang-Mu dan rahmat karunia-Mu lebih banyak daripada bintang di langit dan pasir di lautan. Ya Allah, jadikanlah kami agar menjadi orang-orang yang dapat mendekati-Mu, yang menghambakan diri kepada-Mu dan dapat berhampir kepada-Mu. Karena di sisi-Mu, ya Allah, tiada kurun yang jahanam, tiada penderitaan, hanya kasih sayang dan kesejahteraan, serta keselamatan. Amin, amin, ya amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada pengamal zikrullah Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah kemurahan rezeki dari sisi-Mu. Berikanlah ketenangan hati kepada mereka dan lindungilah mereka daripada orang-orang yang mau menzalimi mereka. Dan masukkanlah mereka dalam benteng-Mu dan jauhkanlah mereka dari gangguan serta godaan setan, jin, dan manusia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan Bang Dani. Ya, terima kasih yang mulia Buya.